Salam sejahtera buat semuanya. Kita kembali lagi kuliah konsep teknologi. Kali ini tentang terminologi teknologi. Oke, kita langsung saja terminologi teknologi. Berikut adalah aspek-aspek yang terkandung di dalam teknologi. Yang pertama itu ada sains, ada engineering atau rekayasa, ada teknik, ada teknologinya sendiri, ada inovasi dan invensi. Invensi. Ya. Kita bahas satu-satu ya. Ini tentang sains dulu. Jadi kita tahu itu sains itu adalah ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu kemarin kita sudah bahas apa pengertian tentang ilmu pengetahuan, itu salah satu aspek yang ada di dalam teknologi ya. Sains di sini adalah ilmu pengetahuan apa ada umumnya, ilmu pengetahuan alam ataupun pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik ya. Engineering atau rekayasa itu kalau di konsep teknologi itu, engineering itu adalah penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan, perancangan, pembuatan, konstruksi, ya, pengoperasian, kerangka, ya, perawatan dan sistem yang efisien dan ekonomis. Itu ya. Teknik itu eh, pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenan dengan hasil industri. Bisa bangunan, bisa mesin dan sebagainya. Berikutnya itu teknik itu berbicara tentang cara ya, atau kepandaian atau cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Itu teknik. Dan berikutnya itu teknik itu cara atau sistem melakukan sesuatu. Namanya teknik ya. Eh, Tentang teknisnya, teknis itu kita bicara tentang cara. Teknik itu kita bicara tentang cara. Gitu. Teknologi, teknologi ini yang kita juga belajar nama juga mata kuliahnya juga konsep teknologi gitu ya. Jadi aspek-aspek yang terkandung yaitu satu lagi teknologi, sifatnya teknologi itu kemampuan teknis yang berlandas kan ilmu pengetahuan eksakta yang berdasarkan proses teknis. Kita memang selalu berputar-putar di sini ya, sains, engineering, teknis, teknologi, inovasi, dan invensi selalu di sini. Ini bisa dibilang salah satu yang konsep yang tidak terpisahkan ya, teknologinya, teknisnya, sainsnya, engineeringnya, atau rekayasanya. Inovasi itu pemasukan atau pengenalan hal-hal baru, pembaruan ya. Inovasi ini bisa bilang pembaruan. Pembaruan itu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada, atau yang sudah dikenal sebelumnya. Atau bisa dibilang ya gagasan atau metode atau alat yang sudah dikenal sebelumnya, tapi ada pembaruan gitu ya. Yang pasti ini pembaruan ini bertujuan untuk membuat semuanya lebih efisien, semuanya lebih efektif, semuanya sesuatu itu bisa dia menghasilkan sesuatu yang lebih lebih dari yang sebelumnya gitu, lebih cepat dari waktu, lebih kalau masalah kos, masalah biaya lebih murah dari yang sebelum-sebelumnya kalau di industri-industri ya. Maka industri selalu berinovasi, dimana mereka tuh selalu terdepan, selalu maju dan selalu berkembang tuh semuanya harus berinovasi. Bukan teknologi yang berinovasi, manusianya yang berinovasi, eh, pola pikir juga harus berinovasi. Invensi itu apa? Invensi itu penciptaan atau perencanaan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Invensi itu atau reka atau cipta itu mendorong teknologi lain yang dapat menghemat bahan dan tenaga. Sekali lagi ini semuanya berhubungan satu dengan yang lain ya. Inovasi, invensi, teknologi, teknik, engineering, dan sains itu sendiri. Masuk ke desain dan gagasan baru ya. Desain dan gagasan baru, jadi eh, aspek teknologi akan menghasilkan sosok desain dan gagasan baru dari teknologi ya. Desain dan gagasan baru teknologi akan menghasilkan ada beberapa ya, ada sampai sampai 5 ya, sampai 6, sampai 6 ya. Ini saya langsung buat di sini tulisan untuk juga bisa
baca juga ya, kita baca aja. Dia aspek teknologi menghasilkan sesuatu desain gagasan baru dari teknologi itu inovasi. Kembali seperti tadi inovasi itu pas nanti kalian baca sendiri ya. Inovasi itu yaitu perbaikan atau pembaruan dari teknologi yang sudah ada sebelumnya. Tadi kita bahas. Berikutnya itu efisiensi. Kalau ada inovasi pasti ada lahir yang namanya efisiensi, mengefisiensikan waktu atau dan lain-lainnya. Itu tujuannya agar teknologi yang dihasilkan dapat memberikan efisiensi yang baik, karena tujuan dari teknologi adalah menghasilkan sesuatu yang efisien. Produk massal yaitu produk besar-besaran yang suatu teknologi agar dapat memenuhi kebutuhan dan konsumennya. Namanya membuat produk massal pasti membutuhkan waktu yang lama, namanya juga produk massal, membutuhkan waktu yang lama. Berarti yang harus dikedepankan itu yang tadi efisiensi dan inovasi. Tapi jangan lupa yang namanya standarisasi. Nah, standarisasi ini kan penting ya dalam sebuah produk itu berkualitas karena ada standarnya gitu. Standar ini bermacam-macam, ada standarnya perusahaan, ada standarnya nasional Indonesia, ada standarnya internasional juga gitu. Yang pasti standarnya ini bisa bilang berbeda-beda ya. Ada standar yang rendah, ada standar yang tinggi gitu. Tapi standar ini mempengaruhi nilai suatu barang. Ya. Saintis dan engineering, desain dan gagasan baru akan menghasilkan para saintis dan engineering baru yang nantinya akan membangun teknologi yang lebih baik dari yang sudah ada sebelumnya. Gagasan sosial itu yang dihasilkan dari gagasan sosial ini adalah suatu proses yang produktif. Contohnya kayak gagasan sosial dalam alat-alat transportasi yang bisa membantu dalam menghubungkan antar kota. Gagasan sosial. Dorongan baru desain engineering. Ya, dorongan baru desain engineering mencakup aspek ya. Ada aspek sebagai invensi mengarahkan, ada aspek desain sebagai seni mengarahkan. Invensi mengarahkan, seni mengarahkan. Ya, tadi kita sudah bahas tentang invensi ya. Invensi itu invensi itu penciptaan atau perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, atau reka cipta, mendorong teknologi lain yang dapat menghemat bahan dan tenaga. Jadi mendesain invensi. Jadi desain invensi sebagai mengarahkannya apa aja? Ya, ini ada beberapa poin. Perubahan yang akumulatif, produksi kuantitas kecil ke produksi massal ya. Ini dari kuantitas kecil ke produksi massal, berarti ada jumlah yang lebih banyak ya. Tapi dengan waktu bisa dibilang dengan waktu yang sama tapi menghasilkan jumlah yang lebih banyak. Nah, itu kan sebuah invensi yang luar biasa bisa dibilang gitu ya. Lintas perakitan manual ke robotik. Wah, ini bisa dibilang jadi apa ya, pergumulan juga ya, perakitan manual ke robotik ya kan. Nah, memang robot ini tidak digaji, tapi robot ini kan ada yang namanya perawatan gitu. Banyak beberapa perusahaan mengubah dari awalnya handmade atau buatan tangan manusia menjadi bantuan robot gitu ya. Salah satunya keuntungannya kalau robot itu tidak perlu digaji, walaupun perlu perawatan. Robot itu tidak ada kelelahannya, tidak ada kelelahan. Walaupun nanti robot ini ada expirednya juga ya, robot juga harus diupdate gitu ya. Yang satu lagi robot ini nggak demo ya, gitu. Nggak ada demo-demo tentang robot gitu ya. Itu bisa dibilang kelebihan robot gitu. Tapi kalau si manusianya dihilangkan, ya, jadi apa?
yang terjadi ya adanya ya pengangguran besar-besaran, Mas.